Na 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 ye damanula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Siti Nurwahyuningsi. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kimia dasar atau kimia teori, yaitu mengenai ikatan kimia. Nah, di sini saya dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Elvi Rahmi MSI. Nah, pada video kali ini tentang ikatan kimia. Na 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 ye damanula. Di sini juga kita mempunyai tujuan. Nah, tujuan dari video kali ini yaitu yang pertama yaitu memahami tentang kaidah oktet dan duplet. Nah, ini yaitu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk memahami ikatan ion. Nah, dari tujuan ini kita bisa mengetahui apa-apa saja nanti pembahasannya akan kita bahas, yaitu tentang kaidah oktet dan duplet, kemudian tentang ikatan ion. Nah, landasan teori yang untuk yang pertama kali ini yaitu saya mempunyai contoh, misalnya ada garam dan ada senyawa air. Nah, dalam kehidupan kita sering menggunakan garam dan air ini. Nah, garam dan air ini juga mempunyai ikatan kimianya loh, yaitu garam ini mempunyai ikatan kimia yaitu NaCl, sedangkan air yaitu kita mempunyai ikatan juga kalau air ini yaitu H2O. Nah, garam ini karena dia NaCl, dia ini termasuk ikatan ion. Kemudian untuk yang air dia termasuk ikatan kovalen. Nah, mungkin inilah landasan teori yang akan kita bahas nanti tentang ikatan ion, tentang ikatan ion dan kaidah-kaidah oktet nanti. Na 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 ye damanula. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang yang pertama kita akan membahas tentang oktet. Nah, di kaidah oktet dan duplet ini pembahasan materi yaitu yang pertama kita akan membahas tentang oktet. Nah, oktet itu dikatakan oktet apabila sebagian besar atom berusaha untuk mempunyai 8 elektron pada kulit elektron terluarnya. Nah, ini kaidah oktet. Nah, supaya menjadi 8 elektron, maka atom berusaha untuk melakukan suatu ikatan kimia, baik ion ataupun kovalen. Berusaha untuk berikatan ya, baik itu ion ataupun kovalen. Nah, di sini agar kita mudah untuk menentukan itu oktet ataupun tidak, ada trik yang bisa kita tiru, yaitu yang pertama trik yang pertama dia kan ini menggunakan elektron valensi yang kulit paling akhir. Nah, yang kulit elektron valensi yang kulitnya 1, 2, dan 3 ini dia cenderung untuk melepaskan elektron.
Sedangkan elektron valensi dari dia cenderung menangkap elektron. Nah, untuk elektron valensi 8, nah kalau untuk yang 8 ini, dia ini sudah susunan elektronnya ini sudah stabil ya, stabil. Nah, mungkin inilah penjabaran dari oktet ini tadi. Kemudian untuk yang duplet ini dia pengecualian dari kaidah oktet atau yang tidak termasuk dari kaidah oktet. Nah, untuk yang duplet ini untuk atom yang memiliki elektron valensinya sedikit, misalnya nah, dari ketiga ini dia hanya ingin memiliki 2 elektron saja. Nah, inilah yang disebut kaidah duplet. Hanya ingin memiliki 2 elektron saja. Nah, mungkin inilah yang bisa saya jelaskan tentang kaidah oktet dan duplet. Kemudian untuk contoh yang oktet, contoh yang memenuhi oktet, contoh oktet. Di sini saya memiliki ikatan F2. Karena F ini dia 7, maka kita bisa menggambarkannya F karena dia 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, biar dia keadaannya stabil, maka dia harus dalam satu unsur ini dia harus memiliki 8 elektron valensi. Jadi dia yang F yang sebelah sini dia akan berikatan dengan F yang sebelah kiri. Nah, seperti inilah nanti hasilnya. Nah, ini contoh yang pertama dari oktet. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu PCl3. Nah, kalau P ini kan dia 5. Kemudian untuk yang Cl 7. Nah, kita nanti P ini dia berada di tengah-tengah ya. P dia berada di tengah, kemudian Cl-nya yang mengelilingi unsur P. P-nya 5, maka kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang Cl dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan ini sudah P juga mempunyai elektron valensi 8, Cl juga mempunyai elektron valensi 8. Nah, seperti ini biar lebih jelasnya. Ini kan dia memiliki elektron valensi 8. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga seperti itu. Nah, untuk yang di tengah dia juga memiliki 8. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah contoh dari oktet. Kemudian contoh dari duplet. Karena dia hanya berikatan 2, maka contohnya yaitu H2.
ini kan dia 1 ya. Maka H dan H 1, 1. Seperti ini. Biar lebih jelasnya. Nah, dia hanya mengikat 2. Nah, seperti inilah contoh dari kaidah oktet dan duplet. Kemudian di kaidah oktet dan duplet ini juga mempunyai penyimpangan aturan oktet. Nah, penyimpangan yang pertama yaitu oktet tidak lengkap. Mengapa kok bisa dikatakan oktet tidak lengkap? Ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi kurang dari 8 elektron. Nah, contohnya biar lebih paham yaitu contoh BF3. B ini dia 3, kemudian F-nya 7. B-nya ini di tengah ya. B-nya 3, 1, 2, 3. Kemudian untuk yang F-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti inilah. Nah, yang F ini kan dia 8. Ini juga 8. Ini juga 8. Sorry. Sedangkan yang titik pusatnya ini dia tidak berjumlah 8. Nih, biar lebih jelasnya. Dia hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan inilah dia hanya memiliki 6 elektron. Dan ini bukan oktet. Ini contoh dari oktet yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua ada oktet yang berkembang. Kenapa bisa dikatakan berkembang? Karena terjadi pada molekul dengan atom yang memiliki yang dikelilingi lebih dari 8 elektron. Nah, contohnya yang lebih dari 8 elektron yaitu PCl5. P ini 5, sedangkan Cl ini 7. P yang di tengah ya. Cl-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, salah, seperti ini.
N-nya 5, kemudian Cl-nya 7. Nah, agar lebih jelasnya kita tandai. Nah, yang tidak di pusatnya ini, T-nya memiliki banyak sekali elektronnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini memiliki jumlah 10 elektron. Nah, inilah yang dikatakan dengan oktet berkembang. Kemudian yang ketiga ada spesi dengan jumlah elektron ganjil. Nah, kenapa kok dikatakan ganjil? Ini terjadi jika jumlah total elektron dalam struktur Lewis tersebut ganjil. Ciri-cirinya yang pertama yaitu paling sedikit dia hanya terdapat satu atom. Paling sedikit dia hanya memiliki satu atom, satu elektron yang tidak berpasangan. Ciri-ciri yang pertama yaitu mempunyai satu elektron yang tidak berpasangan. Kemudian ciri yang kedua yaitu paling sedikit dia hanya terdapat satu atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet. Nah, contohnya di sini saja ya. Contoh dari spesi jumlah elektron ganjil. Contohnya yaitu NO2. Karena N ini berjumlah 5 dan O ini berjumlah 6, maka N-nya ini yang di tengah, O-nya yang di sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian N-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah jumlah dari yang ganjil. Coba kita hitung berapa semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, inilah yang dimaksud dengan spesi jumlah elektron ganjil. Karena dia memiliki jumlah elektronnya ganjil yaitu 17. Nah, inilah dari penyimpangan aturan oktet yang dapat saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang ikatan ion atau elektrovalen. Nah,
Di ikatan ion ini, pengertian dari ikatan ion sendiri pengertiannya itu serah terima elektron. Nah, pengertiannya itu serah terima elektron. Nah, yang diserahkan ini apa? Dia melepas elektron. Yang diterima ini apa? Dia menangkap elektron. Nah, inilah arti dari melepas dan menerima. Kemudian apa yang dilepaskan? Contoh dari yang melepaskan yaitu pasti dia logam. Logam ini biasanya dia positif. Kemudian yang menangkap ini biasanya senyawanya yaitu non-logam. Nah, logam ini biasanya dia negatif, sering menangkap elektron. Nah, ikatan ion ini, tujuan dari ikatan ion ini dia agar apa? Dia agar ikatan ini stabil. Nah, agar stabil. Nah, stabil ini di angka yang keberapa? Yaitu angka 2 dan angka 8. Yang 2 ini disebut dengan kaidah duplet tadi. Dan yang 8 ini disebut kaidah oktet. Nah, contoh misalnya ya. Misalnya ada garam. Garam ini ikatan ionnya. Garam ikatan ionnya yaitu NaCl. Nah, kalau kita sesuai dengan teori Bohr, maka Na ini dia karena dia termasuk golongan 1A, maka dia memiliki satu ikatan. Kemudian kalau Cl ini dia memiliki 7 ya. Jadi dia digambarkan dengan seperti ini. Nah, karena Cl ini dia belum stabil, dia baru 7, Cl ini baru 7, agar dia disebut ikatan oktet, maka dia harus memerlukan satu elektron lagi. Maka Na pun melepaskan atau memberi elektronnya kepada Cl. Nah, jadi Na ini dia melepas elektron, kemudian Cl ini dia menerima elektron. Kalau melepas elektron dia positif, kalau dia menerima elektron maka dia negatif. Nah, inilah yang disebut dengan senyawa ion. Kemudian kalau misalnya tidak diketahui lambang unsurnya, maka ada juga contoh yang seperti ini. Misalnya X ini 12, kemudian Y ini ada 17. Kita menggunakan pendapat seperti yang ikatan Bohr itu. Kalau X 12, 2, 8, 2. Nah, untuk yang Y dia 17, berarti 2, 8, 7. Nah, kan di sini dia 2. Berarti kalau menurut ikatan oktet maka dia akan melepaskan elektron. Kemudian untuk yang 7, dia harus dalam keadaan stabil, maka dia memerlukan satu elektron lagi. Maka X ini dia cenderung untuk melepaskan 2 elektron. Kemudian untuk yang Y dia membutuhkan
satu elektron. Nah, agar dia bisa berikatan stabil, maka X 2 plus ini yang Y ini tadi dikalikan 2 agar dia dalam keadaan stabil, maka hasil dari ikatan stabil ini XY2 karena dia diberikan ke Y. Y-nya XY2. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada juga trik-trik biar kita bisa mudah untuk mengerti. Di sini kita harus hafal tentang gas mulia. Kita harus hafal tentang gas mulia, yaitu Hebo negara Arab karena seksi ratunya. Kalau itu menurut saya ya, cara menghafalnya Hebo negara Arab karena Hebo negara Arab karena seksi ratunya. Nah, ini menurut saya, cara menghafal saya seperti itu. Kemudian untuk yang Hebo ini dia memiliki 2, 10, 18. Kemudian untuk yang KR ini dia memiliki 54. Yang yang KR ini dia 36. XE-nya 54, kemudian yang terakhir dia 86. Nah, untuk yang reaksi seperti ini, X-nya 12. Nah, Y-nya 17. X ini kan 12. Mana dari angka ini, mana yang mendekati 12, yaitu Ne. Maka 12 dikurang 10, maka hasilnya 2. Karena ini lebih besar, maka 2 ini dia melepaskan 2 elektron. X 12. Kemudian untuk yang 17, manakah angka yang paling dekat dengan 17, yaitu 18. Cara mencarinya itu 17 dikurang 18. Maka hasilnya yaitu -1. Maka dari itu Y ini dia min. Nah, agar dia dalam keadaan stabil, maka dia harus dikali 2. Maka XY2. Nah, inilah cara cepat untuk mencari contoh dari oktet ya. Nah, seperti inilah dari ikatan ion yang dapat saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke bab contoh soal. Nah, di sini saya memiliki 6 contoh soal. Soal yang pertama yaitu kecenderungan atom-atom dalam mencapai kestabilan ditinjau dari konfigurasi elektron. Nah, soal yang pertama yaitu ada 6C. Kita menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr ya. Nah, berarti di sini dia 2 dan 4. Nah, 4 ini dia cenderung menangkap 4 elektron. Nah, kalau 4 dia cenderung menangkap 4 elektron. Kemudian untuk yang 9F yaitu 2 dan 7. Nah, kalau 7 ini dia cenderung menangkap 1 elektron. Karena dia harus keadaan stabilnya itu tadi 8. Kemudian untuk yang 20K 2, 8, 8, 2. Nah, karena dia berakhiran 2, maka dia cenderung melepas 2 elektron. Nah, inilah contoh soal dari kecenderungan atom-atom untuk mencapai kestabilan. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu MgF2 terjadi ikatan ion. Terjadi ikatan ion apa? Diketahui tadi Mg-nya
yaitu 12. Kalau 12 berarti 2, 8, 2. Berarti dia cenderung untuk melepaskan 2 elektron. Kemudian untuk yang F sama dengan 9, sama seperti ini ya, berarti 2, 7. Berarti dia yang 7 ini dia cenderung untuk menangkap 1 elektron. Bisa dibuat di sini persamaannya, yaitu Mg dia melepas 2 elektron, 2 plus ya kalau melepas. Kemudian untuk yang F dia cenderung menangkap 1 elektron, maka dia min. Nah, karena di sini Mg-nya ini 2 dan F-nya ini 1, maka dia harus dikali dengan 2 agar dia bisa keadaan stabil. Maka ikatan ion yang terjadi yaitu Mg F2 karena 2-nya sudah dikasih ke F. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian untuk yang 5, gambarkan struktur Lewis. Nah, N dari NCl3. N ini dia berjumlah 5 katanya. Kemudian untuk yang Cl 7. Nah, karena Cl-nya 3 berarti N-nya yang ada di pusat. N, Cl, Cl, Cl. N-nya tadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh maaf, bukan seperti ini. Nah, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Kemudian Cl-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti inilah gambar dari struktur Lewis. Biar lebih jelasnya, nah yang di pusatnya dia juga berjumlah 8 ya elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah dalam keadaan stabil. Lalu kita lanjut ke soal nomor 6. Ikatan apa saja yang terdapat dalam senyawa KClO3? Nah, di sini ada terjadi 2 ikatan. Yang pertama yaitu dari KClO3 nih ya. Yang pertama yaitu ada ikatan ion di mana K di sini menjadi plus dan Cl dan ClO3 yang menjadi min. Nah, inilah ikatan yang terjadi. Kemudian ada ikatan kovalen yang terjadi ikatan kovalen dalam ion ClO3-. Nah, inilah ikatan yang terjadi pada KClO3-. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memahaminya dengan baik. Nah, mungkin kesimpulan dari materi kali ini yaitu kita bisa mengetahui dan bisa membedakan dari ikatan duplet dan ikatan duplet dan oktet. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa mengetahui tentang ikatan ion dan cara menentukan cenderungnya dia menangkap ataupun melepas elektron dalam keadaan stabil. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian jika ada kesalahan ataupun kesalahan dalam perkataan ataupun dalam memberikan materi, mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya juga baru belajar. Jadi mohon dikritik di kolom komentar nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Na 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 na, yeah, da manula.